Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas prediksi soal pemahaman bacaan dan menulis UTBK gelombang kedua. Seperti apa soal dan pembahasannya? Yuk berikut kita simak pembahasannya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Baik, kita lihat soal pertama. Di sini ada makna kata inflasi berdasarkan teks di atas adalah. Berarti yang di sini yang ditanyakan adalah makna kata. Berarti apa gitu ya pengertian atau makna dari inflasi. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat sesuai dengan KBBI gitu ya, inflasi itu teman-teman sama juga dengan kemerosotan nilai uang gitu ya. Nah, atau bisa juga disebutkan jumlah uang yang beredar itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa, sehingga menyebabkan kenaikan harga secara umum gitu ya. Jadi kondisi ketika harga barang naik secara umum itu, nah itu disebut dengan inflasi gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini dari opsinya ada kata kemerosotan nilai uang. Nah ini sudah tepat ya. Jadi uangnya jadinya nggak bernilai gitu. Kenapa? Karena harganya itu semakin tinggi gitu ya jadinya. Nah kemudian opsi B-nya kenaikan nilai uang. Nah, kenaikan nilai uang itu di sini kurang tepat. Nah, soalnya dia uangnya jadinya lebih tidak bernilai ya kalau misalkan inflasi gitu ya, atau dia itu merosot bukan naik. Kita lihat opsi yang C-nya di sini penurunan harga barang. Nah, ini kurang tepat. Nah, seharusnya kalau nanti berkaitan dengan inflasi dia itu gitu ya, bukan ditandai dengan penurunan harga barang, tetapi ditandai dengan peningkatan harga barang. Kemudian opsi D-nya kenaikan jumlah barang dan jasa gitu ya. Nah, jadi ini juga kurang tepat. Jadi kalau kondisi yang mencirikan inflasi sendiri itu nanti bukan kenaikan jumlah barang dan jasa, tetapi jumlah uang beredarnya lebih banyak gitu ya dibandingkan jumlah barang dan jasanya. Maka ini salah. Opsi E-nya kenaikan subsidi. Nah, ini juga kurang tepat karena biasanya kalau kondisi inflasi gitu ya, nah dia bukan ditandai dengan kenaikan subsidi tapi pengurangan subsidi seperti itu. Nah, tapi memang karena yang ditanyain adalah makna kata inflasi gitu ya, berarti opsi B, C, D, dan E tidak sesuai gitu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang A, kemerosotan nilai uang. Halo sahabat GP Media, ujian sebentar lagi akan segera tiba dan pastinya kamu ingin meraih hasil yang terbaik bukan? Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa buka website gpmedia.id, klik daftar di sini, lalu isi semua datanya. Setelah itu, login dan masukkan email serta password yang telah terdaftar. Di sini kita punya berbagai tryout loh, mulai dari tryout SNBT, tryout ujian mandiri SMIPB, SIMAK UI, UTUL UGM, dan tryout mandiri lainnya. Selain itu, tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS juga tersedia di sini. Dan kita punya kelas online-nya juga loh teman-teman. Sebelum mengerjakan tryout, kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya. Soal-soal tryout GP Media sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB dan website simulasinya. Setelah selesai, kalian bisa lihat skor hasil akhir, ranking, dan grafik nilai tryoutnya. Setiap paket tryout GP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Ayo, jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih hasil terbaik di ujianmu. Kunjungi gpmedia.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang.
Oke, kita bahas soal berikutnya. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi rumpang pada kalimat 6 adalah, gitu ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah konjungsi. Teman-teman, konjungsi itu sama juga dengan kata hubung, gitu ya, ataupun kata penghubung. Nah, jadi nanti konjungsi itu atau kata penghubung itu ada berbagai macam, gitu ya. Nah, ada kata penghubung di dalam satu kalimat. Nanti ada juga kata penghubung antar kalimat, seperti itu. Nah, kemudian biasanya kata penghubung itu juga dibagi, ada yang di depan, gitu ya. Nah, disebut antar kalimat. Kalau misalkan di tengah-tengah disebut juga dengan intra kalimat. Nah, kemudian hubungan dengan kalimat satu sama dengan kalimat sebelumnya atau antar kalimat, gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini berdasarkan teksnya, gitu ya. Sini ada rumpang nih di kalimat ke-6. Nah, jadi bla bla bla, investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau dana sehingga dapat digunakan sebagai persiapan kebutuhan di masa depan, gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih apa ya hubungan antara kalimat 5 sama 6 sehingga kita mengetahui kata penghubung apa yang cocok untuk kita tuliskan, gitu ya, di rumpang kalimat nomor 6. Nah, sebelumnya di kalimat 5 menjelaskan masih terkait dengan inflasi ya. Akibatnya pendapatan real menurun sehingga banyak masyarakat semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bla bla bla, investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau dana sehingga dapat digunakan sebagai persiapan kebutuhan masa depan. Nah, kalau kita lihat, gitu ya, di sini di kalimat 6 ini, nah, agar, gitu ya Kak, berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan kata hubung yang berkaitan dengan akibat, gitu ya. Nah, kenapa? Karena di sini disebutkan katanya diperlukan, investasi itu diperlukan untuk melindungi nilai aset atau dana sehingga dapat digunakan sebagai persiapan kebutuhan di masa depan, gitu ya. Nah, ini, gitu ya, berupa akibat. Kenapa tadi, gitu ya? Nah, jadi tadi ada banyak hal yang terjadi akibat inflasi, gitu ya, atau pengaruh yang diberi oleh inflasi. Nah, jadi akibatnya investasi itu diperlukan untuk melindungi nilai aset atau dana sehingga dapat digunakan sebagai persiapan kebutuhan di masa depan. Nah, berarti kita cari, gitu ya, kata penghubung, gitu ya. Nah, antar kalimat yang menyatakan akibat, ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari opsi yang A, kata namun. Kata namun ini kurang tepat. Kenapa? Karena ini menunjukkan hubungan pertentangan. Kemudian, opsi B juga kurang tepat. Kenapa? Sama saja menunjukkan pertentangan. Opsi C selain itu, gitu ya. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena biasanya kata selain itu, gitu ya. Nah, kata penghubung selain itu digunakan untuk hubungan penambahan, gitu ya, bukan akibat. Kemudian, nah, di sini ada kata oleh karena itu. Jadi teman-teman, kata penghubung antar kalimat, gitu ya. Nah, kata penghubung yang menunjukkan akibat di antara kalimat, gitu ya, suatu kalimat, gitu ya, antar kalimatnya, berarti itu menggunakan kata oleh karena itu, gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah opsi yang B, oleh karena itu. Nah, kemudian untuk opsi E meskipun demikian, gitu ya. Nah, untuk opsi E ini kurang tepat karena biasanya konjungsi atau kata hubung meskipun demikian itu digunakan sebagai pertentangan juga, teman-teman, gitu ya. Nah, ini sama dengan pertentangan. Makanya jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D, menyatakan hubungan akibat, gitu ya. Jadi jawabannya D, oleh karena itu. Oke, kita bahas soal berikutnya. Sinonim dari kata yang bercetak tebal di atas adalah kecuali, gitu ya. Nah, jadi berarti di sini yang ditanyakan itu adalah antonim, ya. Nah, antonim itu adalah lawan kata, gitu ya, atau artinya tidak sama, gitu ya. Kalau sinonim kan persamaan arti, kalau misalkan antonim, nah, berlawanan artinya. Nah, jadi kalau kita lihat di kalimat kelima ini ada yang dikasih
cetak tebal gitu ya. Nah, jadi di sini ada kata real gitu ya teman-teman. Nah, kata real itu dalam KBBI punya makna yang sama gitu ya dengan kata konkret gitu ya. Nah, konkret itu sama juga dengan real. Real itu nyata gitu ya. Kemudian di sini ada kata abstrak. Nah, abstrak itu tidak sama maknanya dengan real gitu ya, dengan konkret. Nah, berarti ini adalah berlawanan arti gitu ya, abstrak dan konkret. Nah, abstrak itu nanti tidak nyata gitu ya. Makanya opsi yang B ini karena yang ditanya kecuali gitu ya, berarti ini bukan sinonim dari real. Kemudian opsi yang C-nya kata aktual, kemudian D berwujud, F faktual ini adalah bagian dari sinonim kata real gitu ya. Jadi kalau yang ditanya antonim atau di sini kecuali ya, berarti antonimnya adalah abstrak. Jadi jawabannya opsi yang B. Oke, kita lihat soal berikutnya, penggunaan kata yang kurang tepat terdapat pada kalimat. Berarti kita cari penggunaan kata yang tidak sesuai ya, yang ada di dalam kalimat tersebut. Nah, jadi kamu bisa lihat dia dari kalimatnya efektif atau tidak gitu ya. Nah, berarti kalau dia efektif nanti harus sesuai dengan kaidah yang berlaku, kemudian harus logis gitu ya. Nah, kemudian harus hemat penggunaan kata di dalam kalimatnya dan kamu mudah memahami makna dari kalimat tersebut. Oke, kita lihat yang pertama di sini penggunaan katanya apakah tepat atau tidak. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir kondisi inflasi Indonesia belum stabil. Nah, ini penggunaan katanya sudah tepat gitu ya. Nah, dan tidak ada kesalahan di sini gitu ya, dan ini sudah efektif. Kemudian yang kedua, kehidupan perekonomian tidak lepas dari inflasi yang terlihat dari naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. Nah, ini juga sudah sesuai gitu ya penggunaan katanya, tidak ada di sini yang kurang tepat gitu ya. Yang ketiga, definisi konsep nilai uang, waktu uang adalah jumlah kas yang sama hari ini lebih bermakna daripada hari esok. Nah, ini juga sudah tepat ya, di sini nggak ada penggunaan kata yang salah, kata yang boros gitu ya, nggak ada. Ini sudah tepat dan kalimatnya udah efektif. Yang keempat, artinya inflasi dapat meningkatkan daya beli uang yang kita miliki sekarang karena mengurangi harga terus-menerus. Nah, untuk kalimat 4 ini kita lihat ya, di sini kan disebutkan inflasi mampu meningkatkan daya beli uang yang kita miliki sekarang karena mengurangi harga terus-menerus. Nah, jadi ini kurang tepat gitu ya, seharusnya kata menguranginya diganti dengan kata menumbuhkan. Oke. Nah, jadi teman-teman harusnya kata menguranginya kita ganti dengan menumbuhkan. Nah, biar ini kalimatnya efektif ya. Nah, jadi penggunaan kata menguranginya kurang tepat, harusnya pakai kata menumbuhkan. Jadi ini udah jelas ini gitu ya. Artinya inflasi dapat meningkatkan daya beli uang yang kita miliki sekarang karena menumbuhkan harga terus-menerus. Kemudian kita lihat berarti untuk jawaban soal ini adalah yang nomor 4 ya. Berarti jawabannya opsi yang D. Kita lihat opsi yang E-nya ini sudah sesuai, sudah tepat gitu ya. Nah, di sini akibatnya pendapatan real menurun sehingga banyak masyarakat semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kalimatnya sudah efektif ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D. Oke, kita lihat soal berikutnya. Di sini katanya imbuhan awalannya ber, akhirannya an gitu ya. Pada kata bersamaan pada kalimat titik-titik gitu ya. Proses adaptasi spesies terjadi bersamaan dengan invasi ke suatu wilayah memiliki makna yang sama dengan imbuhan ber-an pada kata bernomor. Oh iya Kak, ini kalimatnya dimulai dari sini ya. Nah, di sini kan proses adaptasi spesies terjadi bersamaan. Nah, di sini ada kata bersamaan di dalam kalimat ini ya. Nah, imbuhan ber-an, awalan ber, akhiran an pada kata bernomor berapa maknanya sama dengan bersamaan gitu ya. Oke, kita lihat di kalimat yang pertama. Di sini ada kata berkaitan. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu bersamaan itu maknanya apa gitu ya. Maknanya itu sama juga dengan berbarengan atau sama juga dengan bertepatan gitu ya. Atau sama atau sesuai gitu ya. Berarti untuk opsi yang pertama gitu ya, kalimat 1 di sini kata berkaitan. Nah, kalau berkaitan itu saling mengait gitu ya, bersangkutan. Nah, berarti
yang kata berkaitan atau makna berkaitan belum sama maknanya dengan bersamaan. Jadi makanya ini salah ya. Oke, opsi yang B berarti kalimat kedua. Di sini ada bertebaran gitu ya. Bertebaran ke sungai. Nah, jadi kata bertebaran itu sama juga dengan berhamburan, sama juga dengan kata tersebar. Jadi kan ini dia di sini katanya bertebaran dengan bersamaan, berarti tentu beda ya. Nah, bersamaan itu tadi berbarengan, bertepatan gitu ya. Jadi salah. C, berarti kita lihat kalimat ketiga. Berpindah dari satu inang ke inang yang lainnya. Cara ini dilakukan oleh banyak virus RNA agar dapat hidup berdampingan. Nah, jadi ini sudah bisa ya, kalau berdampingan itu kan sama juga dengan bersama-sama gitu ya, atau sama juga dengan berdekatan. Nah, bersamaan berarti maknanya sama ya, berdampingan dan bersamaan. Berarti teman-teman jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C gitu ya, kalimat ketiga makna berdampingan sama dengan makna bersamaan. Untuk opsi D dan E gitu ya, kita lihat di sini nggak ada ya ber dan an gitu ya, awalan ber dan akhiran an di kalimat keempat. Nah, di sini kan ada kata bukan ya. Nah, ini juga bukan, ada awalan ber, akhiran an, jadi nggak ada. Jadi kita lihat di kalimat kelima. Nah, ada kata beranggapan gitu ya. Jadi kalau beranggapan berarti berpendapat dong atau menyangka. Nah, berarti opsi D dan E salah. Nah, jadi itu dia pembahasan prediksi soal pemahaman bacaan dan menulis gelombang 2 UTBK. Sekian dari kakak, semoga membantu. Sampai jumpa.